Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Bagaimana jika kalian mengajari mereka hal-hal yang salah? Aku akan melaporkan ini kepada para guru, sehingga kalian akan dihukum sesuai. Hah? Baik Yu Hao dan Wang Dong terpaku di tempat. Mereka bertengkar seperti kekasih sebelum ini dan sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Ya, sebagian besar siswa halaman luar masihlah seorang anak-anak. Yu Hao dengan tergesa-gesa melepaskan tangan Wang Dong-er dan membungkuk dengan hormat kepada guru sebelum dia terlihat meminta maaf dan berkata, "Maaf guru, kami salah dan kami berjanji ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Mohon maafkan kami." Wajah guru yang gelap dan suram kembali berwarna ketika dia berkata, "Kalian terlalu berani. Ini Akademi Shrek, dan aku membayangkan ini bukan hari pertama atau kedua kalinya. Kalian melakukan ini di akademi menilai berdasarkan usia kalian. Bagaimana kalian bisa begitu nakal? Kalian harus dihukum. Katakan, dari kelas berapa kalian berdua? Kirim seseorang untuk menemui gurumu dan baru setelah itu kamu bisa pergi. Gurumu akan membawamu kembali." Mungkin itu karena guru Zoe, tetapi meskipun guru laki-laki ini keras dan tak kenal ampun, Yu Hao bisa merasakan kedekatan yang tak terkatakan. Selanjutnya guru ini benar. Dia tidak berbicara lebih lanjut tentang hukuman setelah permintaan maaf Yu Hao. Jadi itu berarti dia dingin di luar tetapi hangat di dalam. Yu Hao dan Wang Dong-er tidak memiliki pelajaran di halaman luar sejak kompetisi besar berakhir. Mereka merasa sangat nostalgia ketika mereka tiba-tiba merasakan halaman luar sekali lagi. Wang Dong-er menyentuh Yu Hao dan bertanya, "Aku akan pergi." Yu Hao mengangguk dan memberi isyarat dengan dagunya. Wang Dong-er segera mengerti dan dia membungkuk ringan kepada guru laki-laki sebelum dia berjalan pergi dengan cepat. Guru laki-laki itu memperhatikan bahwa sikap mereka tidak buruk dan emosinya telah tenang. Dia berteriak pada siswa yang menonton pertunjukan dari samping, "Apa yang kalian lihat? Lanjutkan pertarungan, jangan biarkan aku menangkap siapapun yang malas." Para siswa muda jelas takut padanya dan semua orang mulai kembali ke kegiatan mereka. Dengan hanya segelintir yang masih menatap tajam dari waktu ke waktu, Yu Hao bertanya dengan sopan, "Bolehkah aku tahu nama Anda, guru?" Guru laki-laki berkata dengan suara berat, "Namaku Zeng Zan." "Salam, Guru Zeng. Aku benar-benar minta maaf tentang apa yang baru saja terjadi. Dan aku berjanji, kita tidak akan pernah melakukannya lagi. Namaku Huo Yu Hao." Zeng Zan mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian remaja. Begitu kalian mencapai usia remaja, wajar bagi pria dan wanita untuk merasa nyaman satu sama lain. Namun, kalian harus ingat ini adalah akademi, dan sementara kami guru tidak dapat mengontrol bagaimana kalian berkembang setelah lulus. Kalian perlu memperhatikan perilaku dan kata-kata kalian ketika masih di dalam akademi. Selain itu, ini bukan tugas yang mudah untuk bergabung dengan Akademi Shrek. Kamu harus bekerja keras ketika di sini. Kamu tidak bisa menyia-nyiakan masa mudamu. Bahkan jika kamu tidak dapat bergabung dengan halaman dalam, kamu setidaknya harus bertujuan untuk lulus dengan lancar dari halaman luar. Aku bisa mengerti anak-anak muda berkencan satu sama lain, tetapi kalian harus memiliki moderasi dan kamu tidak bisa berlebihan. Apakah kamu mengerti?" Yu Hao mengangguk bersalah ketika Zeng Zan menegurnya. Kata-kata Zeng Zan mencambuknya sampai wajahnya mulai memerah, tetapi ia mulai memiliki kesan yang lebih baik tentang guru ini. "Oh ya, kamu belum memberitahuku dari kelas mana kamu berasal. Menilai berdasarkan usiamu, kamu harusnya di kelas 5. Biarkan aku berpikir, guru mana yang bertanggung jawab atas kelas 5? Yu Hao dengan cepat menjelaskan, "Jangan menyusahkan dirimu sendiri, guru. Aku dari kelas Guru Zoe." "Oh, Guru Zoe." Zeng Zan melanjutkan secara alami, tapi kemudian matanya melebar. Di saat berikutnya,
sementara suaranya tampak menjadi 1 oktav lebih tinggi. "Apa? Kamu dari kelas Zoe?" "Ya, apa masalahnya guru?" Giliran Yu Hao yang sedikit bingung. Zhengzhan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Dasar bocah-bocah bodoh, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Jika kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu berasal dari kelas Zoe, aku tidak akan memintamu untuk pergi mencarinya. Apakah kamu menggali kuburmu sendiri? Apakah kamu tidak tahu tentang emosi wanita tua Zhou? Jika dia marah, dia mungkin akan mengusir kalian berdua." "Ya ampun, kau seharusnya memberitahuku lebih awal." Yu Hao merasakan hawa panas menyapu kepalanya saat dia melihat wajah Zhengzhan dan hidungnya mulai terasa sedikit masam. Guru ini sangat imut. Kita belum pernah bertemu sebelumnya dan ia sudah sangat khawatir ketika mengetahui bahwa aku adalah murid guru Zoe. Namun, reputasi guru Zoe yang menakutkan sepertinya masih cukup terkenal. Zhengzhan tiba-tiba sepertinya menemukan solusi dan berkata dengan serius, "Sepertinya kalian terlambat hari ini. Aku akan menjadi orang yang baik. Ketika Zoe tiba, jangan bicara. Aku akan memberitahunya bahwa akulah yang membuat kalian berdua melakukan bisnis resmi. Gadismu itu tidak akan memberitahunya, bukan? Apa yang kamu katakan tadi namamu Wu Yuhao kan? Siapa nama gadis itu? Setidaknya aku harus tahu namanya." Namanya adalah Wang Dong'er. Sebenarnya Guru Zheng." Yu Hao ingin menjelaskan, tetapi Guru Zhou dan Wang Dong'er tiba tepat pada saat ini. Guru Zoe masih dengan wajah make up tua yang sama sementara Wang Dong'er mengikutinya. Ada senyum nakal di wajahnya. Suara memekakkan telinga Guru Zoe sudah bisa terdengar sebelum dia mencapai mereka. "Siapa? Siapa itu? Aku ingin melihat orang buta mana yang berani menahan murid-muridku." Zhengzhan tercengang. Dia berbalik ke arah Wu Yuhao dan memaksakan tawa ketika dia berkata, "Aku pikir gadis itu telah memberitahunya." Tidak perlu menyebutkan keintiman yang dirasakan Yu Hao ketika melihat Guru Zoe, dan dia buru-buru menjelaskan, "Jangan khawatir Guru Zheng, tidak apa-apa." Dia melesat keluar saat dia berbicara dan datang ke depan Guru Zoe sebelum dia membungkuk dalam-dalam. Suaranya bergetar pelan ketika dia berkata, "Guru Zoe." Guru Zoe berhenti tiba-tiba. Dia tampak diliputi oleh keheranan dan air mata bercahaya di matanya. Namun, Guru Zoe adalah Zoe, dan cara dia mengekspresikan keintiman dan kasih sayang berbeda dari orang normal. Dia mengangkat kakinya dan segera menendang Yu Hao. "Wo Yu Hao, kau masih tahu cara untuk kembali? Kau tidak mengunjungiku bahkan ketika kau kembali. Aku tidak akan tahu sama sekali jika aku tidak mendengarkannya dari Fan Yu. Dan kamu, Wang Dong, kamu telah menipuku. Jadi kamu seorang gadis dan kau sangat cantik. Kalian berdua, apa yang harus aku katakan tentang kalian berdua? Hah?" Mata Yu Hao dan Wang Dong memerah saat mereka mendengar pidato Guru Zoe yang sengit dan geram, dan air mata mengalir dari mata mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan 2 tahun yang telah mereka habiskan di bawah bimbingan Guru Zoe. Guru Zoe ketat, tetapi dia juga sangat baik pada mereka. Semuanya terasa akrab ketika mereka mendengarkan suaranya. Ini terutama benar untuk Yu Hao karena sudah 2 tahun sejak terakhir kali dia melihat Guru Zoe. Dia mengenang masa lalu dengan penuh nostalgia dan emosinya jatuh di dalam hatinya. Namun Guru Zheng tidak tahu apa yang mereka rasakan di dalam hati mereka. Dia hanya bisa melihat Guru Zoe menendang Yu Hao, jadi dia dengan cepat maju ke depan dan berkata, "Jangan salah paham Guru Zoe, tenanglah, tenang." Guru Zoe sedikit terkejut ketika dia berbalik ke arah Zhengzhan dan bertanya dengan bingung, "Bagaimana situasinya, Guru Zheng? Apakah kamu yang menahan murid-muridku?" Zhengzhan menahan tawa dan berkata, "Aku tidak. Ini..." Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Yu Hao berkata dengan tergesa-gesa, "Kami yang salah Guru Zhou. Kami sudah meminta maaf kepada Guru Zheng dan mendapatkan pengampunannya." Guru Zoe berbalik kembali ke Yu Hao. Dia sangat bersemangat pada saat ini, jadi dia mengangguk ke arah Zhengzhan saat dia berbicara. "Terima kasih kalau begitu. Biarkan aku membawa kedua anak ini pergi." Zhengzhan datang ke samping Guru Zoe dan berbicara dengan lembut dengan sungguh-sungguh. "Guru Zoe, kamu harus menahan emosimu sedikit.
Kamu tidak dapat terus melakukan ini. Anak-anak ini bekerja keras dari hari ke hari dalam kultivasi mereka, jadi kamu tidak boleh terlalu galak terhadap mereka. Ini dapat menyebabkan psikologis terbalik dan menimbulkan perilaku memberontak, dan itu tidak baik. Semua orang tahu bahwa kelas guru Zoe memiliki tingkat pengusiran dan pengunduran diri tertinggi. Namun kelasnya juga menghasilkan siswa terbaik dan paling luar biasa. Hampir tidak ada orang lain yang setuju dengan metode pengajarannya. Guru Zoe akhirnya menyadari bahwa Zheng Zhan salah paham dengannya, dan dia membentak, "Ada apa dengan emosiku? Apakah aku tidak bersikap baik kepada mereka?" Ini adalah tanda kasih sayang, Guru Zheng. Pernahkah kamu mendengar ungkapan bahwa memukul dan memarahi adalah tanda cinta dan keintiman? Mereka tidak akan berhasil jika kita tidak mengalahkan mereka ini untuk kebaikan mereka sendiri. Ekspresi Zheng Zhan menjadi sedikit gelap. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, "Jika kamu terus melakukan ini, Guru Zhou, maka aku harus membawanya ke akademi." Guru Zoe menyadari bahwa guru ini benar-benar akan marah. Dia tersenyum cepat dan berkata, baiklah Guru Zheng. Jangan terlalu serius. Aku hanya bermain-main. Keduanya adalah murid-muridku dari tahun lalu dan mereka di sini untuk mengunjungiku. Mereka sekarang adalah siswa dari halaman dalam. Aku sudah lama tidak bertemu mereka dan aku terlalu senang. Siswa dari halaman dalam? Guru Zheng Zhan merasakan jantungnya berdetak kencang ketika dia berbalik untuk melihat Yu Hao dan Wang Dong sekali lagi. Ekspresinya berbeda dari sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan siswa halaman dalam dari Akademi Shrek? Kadang-kadang bahkan para guru dari halaman luar memiliki status yang lebih rendah daripada siswa halaman dalam lagi pula. Mereka tidak diizinkan menginjakkan kaki di Pulau Dewa Laut tanpa izin tertulis. Kedengarannya ini tidak benar, Guru Zhou. Zheng Zhan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera melanjutkan. Aku telah melihat kelompok siswa baru yang baru saja memasuki halaman dalam. Aku tidak melihat mereka berdua. Mereka terlihat sangat asing bagiku. Guru Zoe sedikit jengkel ketika dia melihat tatapan serius dari Guru Zheng. Dia menjelaskan mereka tidak bergabung dengan halaman dalam tahun ini. Mereka memasuki halaman dalam 2 tahun yang lalu. Dan mereka adalah anggota tim cadangan yang mewakili Shrek di turnamen elit benua, dan mereka adalah anggota tim resmi musim ini. Mereka juga keajaiban luar biasa dari halaman dalam yang telah melalui pelatihan khusus. Guru Zheng Zhan akhirnya mengerti setelah mendengarkan penjelasannya. Ekspresi iri muncul di matanya ketika dia berkata, "Jadi mereka adalah siswa teladan yang telah kamu ajar, Guru Zoe?" Guru Zoe terkekeh dan berkata, "Apakah Anda masih akan melaporkanku ke akademi?" Guru Zheng Zhan tertawa dan menjawab, "Tentu saja tidak. Tapi mereka sangat muda." Hanya ada kebanggaan di mata Guru Zoe. Yu Hao dan Wang Dong bisa dikatakan sebagai siswa paling berprestasi yang pernah diambilnya. Meskipun dia bukan orang yang suka menyombongkan diri, dia gembira dan tersenyum ketika dia melihat dua muridnya. Tidak ada jejak kekakuan dari sikapnya yang seperti monster seperti biasanya. "Baiklah, kita akan pergi dulu, Guru Zheng. Aku sudah lama tidak bertemu mereka dan kita akan mengobrol." Guru Zoe menunjuk ke arah Zheng Zhan dan mulai membawa Yu Hao dan Wang Dong pergi. Yu Hao dan Wang Dong membungkuk ke arah Guru Zheng dengan hormat. Yu Hao berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, Guru Zheng. Apa yang terjadi hari ini tidak akan pernah terjadi lagi." "Maaf." Guru Zoe telah mendengar tentang situasi dari Wang Dong sebelum ini. Dia berhenti dan berbalik ketika berkata, "Sebenarnya keadaan mereka relatif unik. Jika orang-orang kecil itu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu dapat memberitahu mereka ini." Guru Zoe membisikkan sesuatu kepada Zheng Zhan dan kemudian dia membawa Yu Hao dan Wang Dong pergi. Mata Zheng Zhan menjadi sedikit lesu dan dia baru pulih setelah beberapa saat. Dia kembali ke murid-muridnya sendiri. "Apa yang kalian lihat? Bagaimana pelatihanmu? Apakah kalian melihat dua senior tadi? Mereka adalah senior kalian dari halaman dalam. Apakah kalian tahu mengapa mereka berpegangan tangan? Itu bukan karena mereka mencoba melanggar peraturan akademi. Aku salah paham sebelumnya. Mereka berpegangan tangan karena mereka berkultivasi. Mereka berkultivasi setiap detik. Keduanya dapat menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri. Dan hanya ketika tubuh mereka dalam kontak fisik, mereka dapat melepaskan kekuatan penuh mereka.
Mereka berdua selalu waspada dan siap. Dan ini adalah sesuatu yang kalian semua harus pelajari dari mereka. Untungnya Yu Hao dan Wang Dong sudah cukup jauh. Kalau tidak, mereka mungkin akan memerah karena ucapan Guru Zheng. Mereka memasuki blok sekolah menengah atas dan Yu Hao bertanya kepada Guru Zoyi, "Bagaimana keadaan siswa-siswa di kelas kita, Guru Zhou?" Guru Zoyi menjawab, "Mereka baik-baik saja, namun sejak kalian berdua pergi, kelas 2 telah lebih kuat dari kita dalam hal kekuatan keseluruhan." Mujin sangat bangga akan hal itu untuk waktu yang lama, namun Dai Huabin dan yang lainnya berada di halaman dalam. Sekarang jadi kelas 1 telah menjadi yang terkuat lagi. Aku mendengar kalian berdua memberi mereka pukulan yang bagus kemarin. Itu hebat. Kalian telah melampiaskan kemarahanku. Yu Hao dan Wang Dong mulai tersenyum ketika mereka mendengar nada akrab Guru Zoyi. Ini adalah Guru Zoyi yang paling mereka sukai. "Oh iya, Guru Zhou, siswa baru di halaman dalam seharusnya melapor ke blok sekolah ini kan? Kami ingin melihatnya. Bisakah kami menemui Anda nanti?" Wang Dong bertanya. Guru Zoyi menjawab, "Biarkan aku membawa kalian ke sana untuk menghindari kalian berdua ditahan oleh guru lain lagi." "Kalian berdua, apakah kalian benar-benar harus sangat intim sepanjang waktu?" Yu Hao dan Wang Dong langsung tersipu dan bertukar pandang. Mereka tidak berani berpegangan tangan di akademi lagi. Guru Zoyi jauh lebih akrab dengan blok sekolah menengah atas daripada mereka, dan Guru Zoyi membawa mereka ke tujuan mereka. Yu Hao sudah bisa mendengar suara-suara sebelum mereka tiba di ruangan yang seharusnya tempat melapor oleh murid-murid halaman dalam yang baru. Suara guru terdengar, "Kamu tidak bisa memakai kerudung seperti ini jika aku ingat dengan benar. Kamu seperti ini selama penilaian. Kamu punya surat rekomendasi waktu itu. Jadi kami tidak banyak bicara, namun kamu akan segera bergabung dengan akademi. Apakah kamu benar-benar akan mengenakan kerudung ini setiap hari? Bahkan jika kamu memiliki beberapa masalah yang tidak dapat kamu diskusikan, para guru yang bertanggung jawab untuk mendaftarkanmu harus tahu sehingga kami dapat merekamnya. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kami. Jika kamu menolak untuk menanggalkan kerudungmu, maka aku minta maaf. Kamu tidak dapat diizinkan untuk bergabung dengan akademi. Apakah aku benar-benar harus menurunkannya?" Suara mempesona bisa terdengar, dan Yu Hao gemetar ketika dia mendengarnya. Ekspresi keheranan mengalir dari matanya. "Bukankah itu suara yang aku dengar kemarin?" Dia mengambil langkahnya dan berjalan maju dengan cepat. Ketika Yu Hao berhasil meraih tangan Wang Dong selamat tak dewa laut, Yu Hao berpikir bahwa Wang Qi yang dia temui hanyalah ilusi dan halusinasi, atau hanya Wang Dong yang sengaja bercanda dengan dia. Namun suara yang jatuh ke telinganya sekarang begitu nyata dan benar. "Hah?" Wang Dong menarik lengan Yu Hao dan berbisik, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu terburu-buru?" Yu Hao menurunkan suaranya dan berkata, "Suara yang baru saja aku dengar sangat akrab, sama seperti Wang Qi yang aku temui kemarin." Mereka tiba di ruangan saat mereka berbicara. Pintu ruangan terbuka dan mereka bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Hal pertama yang mereka lihat adalah kuncir panjang rambut biru. Baik Yu Hao dan Wang Dong terpana di tempat ketika rambut yang mengalir jatuh ke mata mereka. Dia memiliki gaun putih panjang, rambut biru muda yang panjang, dan profilnya tampak identik dengan Wang Dong kecuali dia sedikit lebih tinggi. Sebagian besar orang di ruangan itu adalah guru pada saat ini, dan ada sekitar 4 hingga 5 dari mereka. Mata mereka tampak sedikit tidak bersemangat ketika mereka menatap wanita muda itu. "Hah?" Yu Hao, Wang Dong, dan Guru Zoyi ada di pintu, dan para guru secara alami bisa melihat mereka. Gadis muda dengan rambut seperti gelombang berbalik pada saat ini. Yu Hao dan Wang Dong merasa seolah-olah mereka tersambar petir. Mereka berdiri di sana dengan mata lesu. Ekspresi mereka benar-benar membeku. Gadis berambut panjang yang telah berbalik juga memiliki sepasang mata biru besar, dan penampilannya yang cantik identik dengan Wang Dong selain fakta bahwa dia sedikit lebih tinggi. Hampir tidak ada perbedaan antara dia dan Wang Dong sama sekali. Wanita muda itu juga kaget ketika dia melihat Wang Dong dan Yu Hao. Dia bahkan mengangkat tangannya untuk menggosok matanya sebelum dia menatap Wang Dong sekali lagi.
Kedua gadis itu berteriak pada saat yang sama. Mengapa kamu terlihat seperti aku? Ya, mereka sama, persis sama. Selanjutnya, kecantikan mereka tak tertandingi. Semua guru di ruangan itu terheran-heran ketika mereka menatap dengan bodoh. Mata guru Zoe bergerak di antara Wang Dong-er dan Wang Ki-er. Dia tidak bisa menahan untuk bertanya, Wang Dong, apakah itu kakakmu? Wang Dong-er menggelengkan kepalanya dengan kaku. Pikirannya benar-benar kosong ketika dia berkata, Aku tidak punya saudara perempuan. Hanya aku. Wang Ki-er adalah orang pertama yang mengubah orientasi dirinya dan dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku juga tidak punya adik perempuan, tapi bagaimana kita terlihat sangat mirip. Yu Hao memaksakan tawa dan berkata, kalian berdua mirip dan bahkan nama kalian sangat mirip. Senang bertemu denganmu. Apakah kamu ingat aku? Wang Ki-er melirik Yu Hao dan tatapan aneh muncul di kedalaman matanya. Dia bergumam dingin. Apa yang ingin kamu lakukan ketika mengejarku hari itu? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.